Pembatasan angkutan barang direspons merugikan perusahaan truk dan berdampak besar pada sektor logistik. Kami bahas malam hari ini bersama Joko Siowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, Pak Joko, terkait dengan pembatasan angkutan barang untuk kali ini atau di tahun ini berbeda Pak Joko dengan tahun sebelumnya, pelarangan di durasi 10 sampai dengan 12 hari, sedangkan tahun ini yang dikeluhkan adalah durasinya menjadi lebih panjang atau lebih lama, pembatasannya 16 hari. Bagaimana Anda menilai kebijakan ini? Ya, memang setiap tahun ada kebijakan ketika mudik lebaran itu adalah untuk angkutan barang itu ada pembatasan, kecuali yang membawa sembako untuk kebutuhan sehari-hari ya, dan itu biasanya ya kisaran 10-12 hari lah, dan itu biasanya bisa diterima oleh para pengusaha. Nah, tahun ini itu ada kebijakan lainnya adalah untuk bekerja dimanapun, work from anywhere. Nah, itu yang akhirnya yang mulai disepakati awalnya itu adalah tanggal 27, tiba-tiba menjadi tanggal 24 ya. Nah, dikhawatirkan oleh pemerintah nanti ketika tanggal 24 mulai ada pergerakan, ini akan mengganggu yang mudik gitu ya. Namun setelah kita coba pelajari, ini memang pengusaha ini kan mereka sudah merencanakan. Artinya sudah rencana, tiba-tiba ada perubahan juga agak mengganggu juga, apalagi yang berkaitan sama ekspor, biasanya seperti itu ya. Makanya ini mungkin harus dicari jalan tengah lah, artinya bagaimana pengusaha ini tetap bisa berjalan tetapi juga tidak mengganggu masyarakat yang akan mudik. Dan kemungkinannya meskipun ini ada awal pergerakan 24, saya kira belum sebanyak, memang itu tujuannya untuk mengurai agar tidak menumpuk tanggal 27, 28 gitu ya. Tapi ini ya tadi tidak sebanyak itu, tapi bagaimana angkutan barang ini juga masih bisa beroperasi. Memang kalau kita lihat 16 hari itu waktunya begitu lama, ya karena ini imbasnya juga kan pada pengemudi truk dan mereka kan atau yang lain-lainnya ya, dan ini juga kan buat pengemudi truk kan mereka kalau lebaran juga mencari THR juga lah, kalau tiba-tiba ini hilang mereka peluangnya juga kecil gitu kan. Apalagi sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mana barang itu memang harus masuk ke pelabuhan gitu. Jadi memang harus dikompromikan lah. Oke, gitu ya. Harus dikomunikasikan dan harus dicari win-win solution-nya. Pak Joko, tapi bagaimana Anda melihat kebijakan terkait dengan pembatasan angkutan barang di masa arus mudik dan juga arus balik lebaran ini sebenarnya seberapa signifikan sih untuk mengurangi atau mengurai kemacetan saat arus mudik dan juga arus balik? Apakah ini memang menjadi poin utama keberadaan truk angkutan barang sehingga sedikit banyak mengganggu kelancaran arus lalu lintas sehingga harus ada kebijakan ini, atau sebenarnya Anda melihat ada concern lain yang harus menjadi evaluasi atau kebijakan pemerintah? Ya, tentunya memang angkutan barang kita ketahui itu yang di jalan raya ini makin tahun makin banyak yang overload, termasuk juga overdimensi. Dan itu akhirnya kan mereka berjalan pun ya kecepatannya tidak maksimal. Artinya kalau di jalan tol minimal 80, paling mereka kecepatan 40-50. Sehingga yang terdampak itu adalah sering kecelakaan juga, tabrak dari belakang gitu ya. Demikian juga untuk di jalan non jalan tol juga demikian. Nah, ini juga kebijakan pemerintah tentunya janganlah sudah mulai berpikir untuk angkutan barang itu jangan fokusnya di jalan raya. Indonesia kan negara kepulauan, sementara jaringan jalan kita juga terbatas. Masih ada peluang menggunakan jaringan jalan lainnya. Mulai sekarang sudah harus dirubah. Kalau jarak itu efektifnya sebenarnya kalau jalan itu adalah maksimal 500 km. Lebih dari itu, coba lihat di jalan-jalan ya, katakanlah kok lebih 500 km itu namanya dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Hampir 99% muatan tuh lebih overload. Kalau dia kurang lagi, nggak bisa nutupi, ya overdimensi. Semuanya seperti itu. Bisa juga lihat yang ke Sumatera. Memang ini kebijakannya untuk di Jawa, ke Sumatera masih dibolehkan. Karena saya kebetulan hari ini ke Merak juga melihat nanti angkutan barang itu akan dipisahkan untuk penyeberangannya, ya tidak menjadi satu dengan angkutan lainnya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang dipikirkan karena ini kaitannya dengan muatan. Jadi jangan fokusnya ini dampak dari
fokus ke jalan raya. Ya, tapi kalau nanti sudah ada alternatif lainnya, mau lebaran dan tidak, ini masih bisa mereka untuk bergerak, entah itu menggunakan jalur kereta, ya kereta kan masih ada peluang itu untuk digunakan gitu kan. Kemudian juga jalur laut dan sebagainya. Dua itu yang bisa dimanfaatkan yang selama ini kurang maksimal, itu harus dipikirkan gitu kan, sehingga yang ke depan tidak serta-merta seperti ini. Jadi kalau mudik tetap bisa berjalan, ya kan, mungkin nanti pembatasannya untuk jarak jauh, tapi jarak yang pendek masih bisa karena mereka tidak membawa muatan yang lebih begitu, sehingga kecepatan ini karena kecepatan di jalan aja yang dianggap mengganggu nanti untuk transportasi yang lainnya begitu. Oke, sehingga ada alternatif menggunakan moda-moda transportasi tadi yang seperti Pak Joko sampaikan. Pak Joko, untuk kebijakan pembatasan angkutan di masa mudik Lebaran kali ini, Menteri Perhubungan sudah menegaskan bahwa kebijakan dari SKB 3 Menteri tersebut tidak akan diubah gitu. Jadi tetap akan menjalankan kebijakan pembatasan ini selama 16 hari. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat solusi idealnya? Artinya kalau Lebaran ini kan adalah kegiatan atau tradisi yang setiap tahun selalu ada, sehingga kalau mungkin tadi Pak Joko sudah mungkin menyimak juga bahwa harusnya setiap tahun ini bisa menjadi evaluasi, kemudian setiap tahun juga harusnya bisa menjadi ada perencanaan-perencanaan yang lebih matang terkait dengan pembatasan angkutan ini. Ya, jadi jalan tengahnya begini. Ini mulai 24, awalnya itu kesepakatan mereka kebedapan informasi tanggal 27. Nah, 3 hari ini kompromi aja lah. Artinya boleh lewat ya, tapi dengan catatan angkutannya tidak boleh overload maupun overdimensi. Saya itu jalan tengahnya. Jadi di satu sisi pemerintah juga merasa bersalah, artinya di sisi lain juga menekankan bahwa silakan menggunakan tetapi jangan sampai nanti mengganggu, karena kalau muatannya lebih ini pada kecepatan kendaraan, tapi kalau dia tidak overload, overdimensi, masih menggunakan kecepatan yang pada umumnya lah, artinya memang masih bisa ditolerir. Tapi tanggal 27 ya sudah tidak sama sekali, dan saya kira itu pengusaha angkutan barang masih bisa menerima lah hal seperti itu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko Setiawarno sudah bergabung dengan dialog CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Joko.